Nah yang kedua, interpelasi ini sebenarnya mendekatkan kembali dewan dengan rakyatnya, gitu. Karena fungsi pengawasan ini dilakukan secara terbuka. Menjadi semakin bau amis ketika dewan ingin didekatkan dengan rakyatnya, tapi Pak Gubernur kemudian memanggil para elit, ya, supaya membatalkan suatu aktivitas yang namanya interpelasi yang mendekatkan dewan kepada rakyatnya. Itu perlu inilah yang kemudian menjadi elit versus rakyat. Sebentar. Gubernur memanggil para elit atau para elit yang mendatangi gubernur? Ya, kita luruskan itu. Jadi Anda peneliti, Anda menyatakan bahwa dengan riset sebelum Anda katakan, Anda mengatakan gubernur memanggil para elit. Mengundang. Anda mengatakan itu. Anda riset. Itu sudah di keterangan media-media dari orang-orang yang sudah diundang. Tanyakan sama ini yang kode DPRD. Saya luruskan. Jadi mungkin begini. Salah. Sebentar Pak, saya belum menjawab Bapak. Ini dulu. Silakan Bang Syarif. Ini dulu yang jawab. Salah, yang betul adalah begini. Sebelum pertemuan di Taman Suropati itu, gambaran sikap praksi 7 praksi sudah ada. Menolak interpelasi. Sudah ada. Cuman beberapa praksi sedang coba-coba memahami apa sih alasannya. Kan gitu ya. Kemudian karena ingin perjelas, datanglah minta jadwal kepada Pak Gubernur, bertemulah di Taman. Jadi bukan gubernur. Jadi 7 fraksi yang mendatangi Pak Gubernur. Jadi 7 fraksi, mungkin ini penonton di rumah. Karena ada dasar. Penonton di rumah harus tahu bahwa ini fraksi-fraksi ini. Tidak, saya ingin karena ada dasarnya, Sebelumnya sudah ada. Bukan riset. Ucapan itu bukan hasil penelitian. Ucapan itu hasil dari penghakiman. Oh enggak. Itu Jadi mungkin begini. Oke, kalau memang dia bukan diundang, tapi mengajukan diri untuk datang dan bertanya kepada gubernur, gitu ya. Dan kemudian dilakukanlah pertemuan secara tertutup. Kita nggak pernah tahu isinya. Saya bukan anggota dewan, ya. Kita nggak pernah tahu apa yang diperbincangkan. Kenapa yang datang itu 7 fraksi itu? Ya mengapa tidak 2 fraksi itu menanyakan langsung ke Pak Gubernur? Lalu apa yang menjadi buah kesimpulan dari itu? Lalu apakah sebuah kebetulan bahwa kemudian yang 7 itu menolak? Sehari setelah mereka berkumpul dan jamuan makan malam di rumah Pak Gubernur. Sebentar ya, inilah yang kemudian yang tadi saya katakan ini menjauhkan yang seharusnya dibuka terang benderang bukan di ruangan tertutup. Jadikan ini hajatan resmi ya, di mana rakyat itu menyaksikan. Itu. Inilah yang kami tagih sebagai warga DKI supaya Pak Anies ini transparan. Saya jawab soal transparansi. Tidak ada satupun yang dilakukan oleh Anies yang tidak transparan. Dari awal. Dari awal COVID melanda Jakarta, hanya Jakarta yang pertama kali membuka berapa yang sudah kena COVID. Sampai hari ini hanya Jakarta yang membuka secara jelas berapa yang wafat. Sampai hari ini kemarin keterangan dari Kemenkes 15.000 data di Jawa Tengah belum masuk. Jakarta kosong. Data yang tidak masuk. Ya, jadi gini. Transparansi Jakarta luar biasa. Mengenai Formula E ini, DPRD kalau terjadi manipulasi di Jakarta, Jakarta tidak 4 tahun berturut-turut mendapatkan sebagai kota paling demokratis di Indonesia. Kalau di Jakarta tidak demokratis, UKI dan teman-temannya, tidak hanya UKI dan teman-temannya sudah dilaporkan. Tidak pernah ada pelaporan dari dia bukan gubernur. lagi politisi Bang, sekarang sudah jadi terlepas dari PSI. Oke, kembali kepada konteks. Baik Bapak, kita akan segera kembali sesaat lagi di Catatan Demokrasi. Kami akan menghadirkan Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Tetaplah bersama kami pemirsa.